Aku adalah santri dari salah satu pondok pesantren tertua di ujung timur Pulau Jawa. Selain mengaji kepada kiai dan para guru, aku juga mengisi keseharianku dengan membantu mengurus kambing milik pesantren, merawatnya, memberinya makan, sekaligus mencari makanannya. Tapi sebelumnya, kenalin, namaku Ahmad. Teman-temanku sering memanggilku dengan panggilan Mat. Kan baru saja aku mau bilang, sudah ada yang memanggilku begitu. Oh, kenapa? Tiap hari akan man. Enten ki. Kasih akan lun. Boh, ini ombe ro motor. Nggak boleh jauh ada. Oke. Alhamdulillah, nyang pon. Man. Dem maring roa, mau aja gembe. Yang kabulawan pas tete dung reng ria. Man, jaga boh. Mau aja gembe, tete dung reng ria boh. Banyak dareng aja gembe. Angin nang alas ser nih. Iki potong lentong dia. Tedung kamar pai. Boy dia. Ya marah lun. Niko, mbina pun untuk masuk kriteria kurban tengki. Kan kemarin pun Idul Adha. Saben masih Ustadz pernah ngajar tentang kriteria hewan kurban. Berma pun ki. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang kurban. Kalau dalam istilah fikih, ini dikenal dengan istilah udhiyah. Dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan bahwa al-udhiyatu sunnatun. Al-udhiyah bitasydidil ya'i huwa ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah. Adalah sesuatu yang disembelih dari hewan ternak taqarruban ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan dilaksanakannya? Yaumal 'Aidi wa ayyamat tasyriki, yaitu pada hari salat Idul Adha dan akhir dari ayyamut tasyrik. Kemudian, seperti apa kemudian kriteria atau syarat dari hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban? Dalam kitab ini dijelaskan bahwa wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'n. Jadi cukup kita menggunakan hewan domba yang masih belia atau kurang lebih umur antara 6 bulan hingga 1 tahun. Kemudian wathaniyu minal ma'zi wal ibili wal baqari. Kemudian juga ada kambing kacang, ada unta dan juga sapi yang sudah berumur tahun. Kalau kemudian yang pertama adalah kambing kacang, itu kurang lebih umurnya dari 1 sampai sempurna 2 tahun. Kemudian untuk sapi kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Kemudian untuk kambing itu umurnya kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Ini disebutkan bahwa salah satu syarat yang keempat, warabi'u ayyakuna minal ibili wal baqari wal ghanami bi anwa'iha, yaitu hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu ada 3 dari macam-macam binatang ternak. Yang pertama adalah kambing, yang kedua adalah sapi, kemudian yang ketiga adalah unta. Ini adalah hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban dengan kriteria atau umur yang sudah saya jelaskan baru saja. Baik anak-anakku sekalian, penjelasan tentang kurban kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada hal yang masih belum jelas, silakan. Afwan Ustadz, izin mau bertanya. Monggo silakan.
Jadi seperti ini Ustadz, untuk ketentuan hewan yang kita kurbankan itu bagaimana Ustadz? Seperti sapi, kambing, dan hewan yang telah Ustadz sebutkan tadi itu dicukupkan untuk berapa orang ya Ustadz? Mungkin cukup itu dulu Ustadz untuk pertanyaan kali ini. Wah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kalau kemudian di masyarakat ingin berkorban, kira-kira satu kambing itu cukup untuk berapa orang? Satu sapi itu cukup untuk berapa orang? Dan satu unta itu cukup untuk berapa orang? Dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan bahwa wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Untuk unta dan sapi itu bisa cukup untuk 7 orang. Sementara wasyatu an wahidin, untuk satu kambing itu cukup untuk 1 orang. Jadi kalau ada yang berkorban kambing 1, maka itu cukup untuk 1 orang. Ada yang berkorban unta dengan sapi, itu cukup untuk 7 orang. Nah, demikian jawaban dari pertanyaan yang telah diutarakan oleh Nanda Ma'as-Sabirin. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan korban pada hari ini. Ay, Allah. Jangan boleh sapi dia. Marena siapa? Kira apa dia? Ay, tengah dia ya. Saya soropan dia. Dia mah mata kerjot wah. Ontong bola tak jantungannya. Maaf ya. Cok tiga tengah besok kiri dicau. Itu na boleh dep dan jo. Mak jaga dia. Anape? Cak nate dunga. Paduk hanya cawan cok tiga. Koi bet tiga. Iya, jika suara aja gembi nyedo. Tiga anak apa mak cengeng? Boleh nggak Idul Adha wah? Kan pun parah kan Idul Adha. Jadi na boleh nggak ngadebuna ustad di madrasah. Se abahas kriteria na kurban roh na pepei. Jadi na boleh cengeng. Buram mama rena. Na pena bermah. Gibaram mama rena wah. Anu kriteria hewan kurban roh ke niko. Cak nanti ka cengeng mulai kelak makin niko. Kita tinggal niko. Ustad pernah jelasake.